Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Ardiansyah dengan NIM 092023090205. Saya berasal dari kampus Jakarta Global University, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang program yang saya ikuti, yaitu Studi Independen Data Science yang dilaksanakan oleh Decoding Indonesia X DBS Foundation. Program ini sendiri terdiri dari 3.000 mahasiswa SMK dan universitas. Motivasi saya mengikuti studi independen ini adalah saya ingin memperdalam dan memperluas ilmu saya di bidang data, khususnya di bidang data science, karena kedepannya akan sangat banyak pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus di bidang data, terutama data science ini. Yang pertama adalah Official Inception LOA Secure. LOA ini adalah bukti bahwa saya adalah peserta Coding Camp 2026 ini. Terus selanjutnya ada sesi orientasi. Sesi orientasi ini dilakukan secara online dan dihadiri oleh seluruh peserta Coding Camp. Total ada 3.000 peserta Coding Camp. Mandatory Achievement. Pada program Coding Camp ini terdapat 4 Mandatory Achievement sesuai dengan yang tertera pada layar di samping ini. Lalu, saya telah menyelesaikan semua kelas Mandatory Achievement. Yang pertama itu memulai dasar pemrograman untuk menjadi pengembang software. Kedua, pengenalan logika pemrograman. Ketiga adalah belajar dasar Git dengan GitHub. Keempat, belajar dasar data science. Selanjutnya belajar dasar visualisasi data. Selanjutnya memulai pemrograman dengan Python. Belajar machine learning untuk pemula. Belajar fundamental analisis data. Belajar fundamental pemrosesan data. Dan yang terakhir adalah belajar matematika untuk data science. Ini bukti bahwa saya telah menyelesaikan seluruh sertifikat dan kelas-kelas yang telah ada. Oke, selain modul yang bisa diakses, di sini juga ada sesi technical instruction led training session. Terdapat 7 sesi. Yang pertama itu data pre-processing essential technical for clean and effective data. Yang kedua dengan judul developing projects for data analysis. Yang ketiga dengan understanding the basic of Python programming. Selanjutnya adalah dengan tema applied probability through data exploration for data science. Selanjutnya adalah statistic for data scientist, konsep inference and case studies. Selanjutnya adalah introduction to supervised learning, concept and application. Dan yang terakhir adalah exploring unsupervised learning, technique and practical application. Selanjutnya ini mungkin adalah sesi ELT Soft Skill, Professional Excellence and Soft Skill. Terdapat 7 sesi juga. Yang pertama itu Personal Productivity, How to Boost Your Output. Kedua ada Growth Mindset and Personal Development, Establish Your All-Star Potential. Ketiga ada Flexing Under Pressure, Mastering Stress Management and Adaptability. Yang keempat ada Communication and Networking, The Art Persuasion and Creating Connection. Yang kelima ada Interview Preparation, How to Deal with Recruiter. Yang keenam ada Project Management, From Idea to Impact. Yang ketujuh atau yang terakhir ada Personal Branding, Be the Best Version. Nah, selanjutnya adalah Smart Career and Financial Literacy Session. Mungkin ini adalah sesi yang luar biasa ya, karena pada sesi ini kita diajarkan untuk mengatur manajemen uang, apalagi kita yang masih muda mungkin FOMO akan hal-hal baru. Nah, di sini tim DB sendiri mengajarkan tentang bagaimana sih cara memanage uang di usia muda gitu. Itu sangat luar biasa dan sangat bermanfaat bagi diri saya dan teman-teman yang lain. Selanjutnya adalah Capstone. Capstone sendiri ini adalah proyek akhir dari program Coding Camp ini. Saya dan tim membangun suatu sistem alur untuk pendanaan UMKM yang modern. Sistem ini adalah berbasis website. Bisa kita lihat di sini. Nah, fitur yang kita tonjolkan adalah fitur AI matchmaking. Dan di sini kita juga ada AI advisor atau kayak seperti chatbot gitu. Jadi misal ada pertanyaan-pertanyaan tentang sistem, tentang penggunaan aplikasi bisa ditanyakan di sini.
Ini adalah contoh matchmaking. Kita bisa melihat peluang secara otomatis. Lalu apa sih UMKM itu bisa apa dan investor itu bisa apa? Yang pertama itu di UMKM kita punya profil bisnis dan data operasional, bisa kirim pengajuan pendanaan dan laporan penjualan, kelola negosiasi dan pantau status deal. Lalu untuk investor itu bisa mendapatkan rekomendasi peluang dari AI matchmaking. Terus membandingkan sektor risiko, return, dan progres pendanaan, pantau investasi aktif dan distribusi profit. Dan ini mungkin ada beberapa ulasan-ulasan dari pengguna yang telah menggunakan aplikasi ini. Nah, ini bisa dilihat, ini adalah tim saya, terdiri dari 6 orang. Muhammad Danendra sebagai full stack, Azra Udaya sebagai full stack, Adam Kevin sebagai data science, saya sendiri Andika Arden sebagai data science, Aldi Kurnia sebagai AI engineer, dan Yazid Ilmi sebagai AI engineer. Nah, mungkin ini ada beberapa UMK yang telah terdaftar di sistem atau aplikasi kami. Jika ingin langsung memulai sebagai investor atau UMKM, bisa langsung klik mulai dan register sebagai UMKM atau investor. Selanjutnya, kita akan bahas korelasi mata kuliah. Mungkin saya tidak akan membacakan seluruh detail pembelajaran ini karena untuk mempersingkat waktu. Pertama itu mata kuliah perancangan strategi sistem informasi atau PSSI. Saya melakukan fundamental data science, istilah tren dan keterampilan strategis yang dibutuhkan, menjelajahi analisis data science, siklus dan tahapan analisis data dalam konteks bisnis, teknologi dan tools pendukung pemetaan SQL, NoSQL, Excel, Python, Tableau sebagai dasar perencanaan infrastruktur informasi, machine learning untuk data science, penerapan machine learning sebagai bagian dari strategi pengembangan sistem informasi. Jadi sistem informasi geografis, yang pertama itu ETL pipelines atau ekstrak teknik pengumpulan data, identifikasi data relevan dari berbagai sumber termasuk data geografis atau lokasi. ETL pipeline transfer dan pembersihan transformasi format dan pemusatan data ke dalam sistem proses yang identik dengan penyiapan layer data dari SIG. Selanjutnya adalah arsitektur desain dan pujian perangkat lunak. Memahami kebutuhan aplikasi, analisis kebutuhan penggunaan, dan penyusunan spesifikasi teknis fondasi dari fase desain dalam siklus rekayasa perangkat lunak. Perancangan modifikasi aplikasi, penyusunan diagram alur, dan rekrutmen sebagai representasi arsitektur logis perangkat lunak sebelum implementasi. Ini adalah framework based programming dengan 3 SKS. Berkenalan dengan Python dan berinteraksi dengan data fondasi penggunaan berbasis library untuk pengembangan aplikasi. Program membangun modul dan fungsi sebagai komponen framework. Object Oriented Program OOP, kelas object, method, atribut, inheritance, fondasi pola, MVC, dan MVVM. Terus ada manajemen risiko teknologi informasi, relevansi terhadap capaian manajemen. Manajemen risiko kuantitatif pada kemampuan mengukur, mengestimasi, dan mengevaluasi probabilitas serta dampak risiko. Kompetensi yang dipelajari meliputi dasar-dasar probabilitas dan naive Bayes, mengukur kemungkinan leakhold terjadi ancaman atau insiden TI sebagai dasar penilaian risiko risk assessment. Distribusi statistik dan metode Monte Carlo, mensimulasikan berbagai skenario risiko TI, base case, worst case, expected case untuk mendukung perencanaan mitigasi. IoT robotik. Saya belajar gerbang logika AND, OR, NOT, NAND, NOR, SOR, XNOR. Memahami operasi logika biner yang menjadi dasar cara kerja mikrokontroler Arduino ESP32 dan komponen elektronik pada perangkat IoT dan sistem kendali robot. Compositional thinking, dekomposisi pemecah sistem IoT dan robot menjadi komponen-komponen fungsional, sensor, aktuator, kontroler, komunikasi sebagai dasar perancangan arsitektur sistem. Terus data mining. Data mining sendiri saya belajar analisis data, dasar-dasar analisis data dan deskriptif statistik, analisis data, data wrangling, dan eksplorasi data, data analisis persiapan data sebelum proses mining, visualisasi data, dan pengembangan dashboard untuk interpretasi pola data. Teknopreneurship. Pendahuluan visualisasi data, memahami cara menyajikan data bisnis, tren pasar, pertumbuhan penggunaan, proyeksi pendapatan dalam format yang mudah dipahami oleh calon investor dan mitra. Persiapan analisis data dengan Google Sheets, mengolah data pasar, data kompetitor, data metrik bisnis sebagai dasar analisis peluang usaha dan keberlanjutan bisnis. Terus komputasi awan. Di sini saya belajar
dan GitHub sebagai layanan SaaS, memahami secara langsung model layanan SaaS di mana infrastruktur platform dan aplikasi version control dikelola sepenuhnya oleh penyedia cloud GitHub atau Microsoft Azure tanpa perlu instalasi developer. Kolaborasi tim berbasis cloud mengimplementasikan model kerja kolaboratif melalui platform cloud forking pull request code review yang merupakan penerapan nyata model layanan SaaS dalam studi kasus. Deployment berbasis cloud melalui GitHub X mengaplikasikan layanan cloud untuk mempublikasikan dan mendeploy aplikasi secara langsung dari repository. Contoh konkret pemahaman manfaatan cloud computing. Sebelum saya tutup, mungkin ada tambahan dari pembimbing atau mentor coding tim saya, yaitu Kak Salsa. Beliau menyampaikan agar mahasiswa JGU diperbanyak lagi yang mengikuti studi independen ini, karena selain dapat konversi SKS, program ini juga dilaksanakan secara gratis alias tidak dipungut biaya. Jadi mohon untuk diperbanyak lagi mahasiswa-mahasiswinya untuk mengikuti program-program coding camp. Sebelum saya tutup, mungkin saya ingin mengucapkan beberapa ucapan terima kasih. Yang pertama kepada pembimbing internal sekaligus Kaprodi Teknik Informatika Jakarta Global University, yaitu Padian Nugraha SST MIT. Saya mengucapkan terima kasih karena telah memberi kesempatan dan mengizinkan saya untuk mengikuti program coding camp ini. Yang kedua yaitu kepada Coding Camp X DBS Foundation 2026 telah menerima saya, memberi kesempatan saya untuk belajar dan berkembang pada program kali ini. Selanjutnya yaitu kepada Kak Salsa, pembimbing eksternal saya atau fasilitator, karena telah membimbing saya selama program coding camp ini kurang lebih 5 bulan. Yang terakhir kepada teman-teman tim capstone saya yang telah bekerja sama dan menyelesaikan capstone project dengan sangat baik. The training has concluded, but my journey to develop strategic impact has just begun. Thank you. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.